Dewan Juri Onumi 2021, izin memperkenalkan diri. Saya Risma Sri Mulyati dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, salah satu peserta Onumi 2021, kategori pemeriksaan fisik head to toe dengan nomor urut peserta 03 yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. Pemeriksaan fisik head to toe adalah pemeriksaan dari ujung rambut sampai ujung kaki pada setiap sistem tubuh yang akan memberikan informasi objektif tentang klien dan memungkinkan kita sebagai seorang perawat untuk melakukan penilaian klinis. Pemeriksaan fisik head to toe ini dilakukan dengan cara 4 teknik. Yang pertama itu dengan inspeksi dengan cara dilihat, yang kedua itu dengan cara palpasi dilakukan perabaan, yang ketiga itu dengan cara perkusi dilakukan pengetukan, dan yang terakhir itu ada auskultasi dengan cara didengarkan dengan bantuan stetoskop. Nah, indikasi pemeriksaan fisik head to toe ini yang pertama dilakukan kepada pasien yang baru pertama masuk ke fasilitas kesehatan untuk dirawat, yang kedua itu dilakukan setiap hari kepada pasien yang sedang dirawat, yang ketiga itu dilakukan sewaktu-waktu ketika data pasien itu dibutuhkan. Tujuan dari pemeriksaan fisik head to toe ini yang pertama itu untuk mengumpulkan dan memperoleh data-data dasar tentang kesehatan klien, yang kedua itu untuk menambah, mengkonfirmasi, dan menyangkal data yang diperoleh dalam riwayat keperawatan, ketiga untuk mengkonfirmasi dan mengidentifikasi diagnosa keperawatan. Tindakan keperawatan selalu berdampingan erat dengan komunikasi terapeutik. Proses komunikasi terapeutik itu ada 4 tahapan. Yang pertama, sekarang kita masuk ke tahap prainteraksi. Nah, di tahap prainteraksi itu, yang pertama, kita persiapan diri kitanya sebagai perawat. Jangan sampai ketika ada masalah di rumah, kita bawa ke tempat pekerjaan kita. Yang kedua, kita identifikasi kebutuhan pasien itu apa. Kita lihat rekam mediknya, tindakan apa yang akan kita lakukan. Nah, tindakan yang hari ini akan saya lakukan adalah tindakan pemeriksaan fisik head to toe. Kemudian kita persiapkan alat-alatnya. Ini ada alat-alat untuk pemeriksaan fisik head to toe. Pertama itu ada spekulum vagina di bak instrumen steril. Kemudian di bak instrumen kecil ada tong spatol stainless dan tong spatol dispo. Kemudian ada lidi kapas. Kemudian ada bengkok, hand spoon, mikroskop slide, larutan dalam air. Kemudian ada hand sanitizer, tensimeter, stetoskop, termometer, pen light, refleks hammer, garpu tala, nylon chart, bantalan sekali pakai. Kemudian ada meteran untuk mengukur tinggi badan. Yang terakhir itu ada timbangan untuk menimbang berat badan. Sekarang kita masuk ke tahapan yang kedua. Di tahapan kedua itu ada tahap orientasi. Nah, sebelum kita melakukan orientasi kepada pasien, jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu, apa benar ini dengan Ibu Sundari? Iya, Baik, Ibu Sundari, perkenalkan saya perawat Risma. Hari ini saya akan merawat Ibu dari jam 7 hingga jam 2 siang nanti. Ibu permisi, boleh saya pinjam tangannya? Saya lihat tanda pengenalnya ya Bu ya. Ibu boleh disebutkan nama lengkapnya siapa Bu? Sundari. Ibu masih ingat tanggal lahirnya tanggal berapa? Tanggal 15 September 1999 Alamatnya di mana Bu? di Sepertian. Oke, betul sekali ya Bu ya. Gimana keadaan hari ini Bu? Alhamdulillah selalu baik, semoga ibu semua. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah agak membaik. Semoga hasil pemeriksaan saya sekarang semuanya hasilnya normal, dan semoga nanti hasil visit dokter juga semuanya normal dan Ibu bisa pulang hari ini. Oke, baik Ibu, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik head to toe kepada Ibu. Nah, pemeriksaan fisik head to toe ini adalah pemeriksaan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tujuannya yaitu untuk mengumpulkan data-data dasar tentang kesehatan Ibu. Untuk prosedurnya, nanti saya akan memeriksa dimulai dari rambut dan juga kepala Ibu sampai ke kaki. Untuk waktunya 15 sampai 20 menit. Bagaimana Bu? Ibu sudah siap? Sebelumnya ada yang ditanyakan dulu Bu? Oke, baik Bu. Kita langsung mulai saja ya. Selanjutnya kita masuk ke tahapan yang ketiga. Nah, di tahapan yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah kita harus selalu menjaga privasi pasien dengan cara menutup pintu atau menutup sampiran.
dan juga respirasi ya Bu ya. Bagaimana Bu, Ibu sudah siap? Baik Bu, saya tensi ya Bu ya. Hasilnya 110/80 ya Bu ya. Permisi Bu, saya buka lagi ya Bu ya. Ibu, selanjutnya saya akan mengukur suhu Ibu ya Bu ya. Permisi ya Bu ya. Suhunya 36,9 derajat Celcius ya Bu ya. Ibu permisi, saya pinjam tangannya, saya hitung nadinya ya Bu ya. Oke, baik Ibu, nadinya 70 kali per menit, respirasinya 20 kali per menit. Nah, yang harus kita perhatikan ketika kita menghitung respirasi, usahakan pasien itu tidak mengetahui bahwa kita sedang menghitung respirasinya. Kenapa? Supaya data yang kita dapatkan itu benar-benar real sesuai seperti apa dia bernapas, jadi tidak dimodifikasi. Ibu, sekarang ditimbang berat badan dan diukur tinggi badan terlebih dahulu yuk Bu yuk. Di sebelah sana, Ibu kuat tidak Bu berjarak ke sebelah sana? Baik Bu, saya bantu ya Bu ya. Ini boleh ke bawah kan Bu? Baik Bu, saya bantu untuk turun ya Bu ya. Ditimbang berat badan terlebih dahulu ya Bu ya. Berat badannya 51,7 kg. Ukur tinggi badan terlebih dahulu ya Bu yuk, di sebelah sini Bu. Baik Ibu, tinggi badannya 164 ya Bu ya. Ibu, saya bantu ke tempat tidur lagi ya Bu ya. Ibu boleh posisinya senyaman mungkin ya Bu ya. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Ibu, dimulai dari rambut dan juga kepala terlebih dahulu ya Bu ya. Ibu permisi, saya lihat. Ibu permisi ya Bu ya, saya lihat. Ibu, alhamdulillah rambutnya warnanya masih bagus ya Bu ya, masih warna hitam. Kemudian rambutnya tidak lengket, tidak bercabang, tidak rontok juga. Kemudian pertumbuhan rambutnya juga merata ya Bu ya. Ibu permisi, saya lihat kulit kepalanya. Ini kulit kepalanya bersih ya Bu ya, tidak ada ketombe. Alhamdulillah ya Bu ya. Kemudian tidak ada luka, tidak ada lesi, dan tidak ada jaringan parut juga ya Bu ya. Ibu, ini kepalanya kalau saya tekan seperti ini ada rasa sakit Bu? Tidak ada ya Bu ya, alhamdulillah. Baik Ibu, untuk bagian rambut dan kepalanya normal ya Bu ya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan memeriksa bagian wajah Ibu ya Bu ya. Pigmentasi kulitnya masih bagus ya Bu ya, tidak berminyak, tidak berjerawat juga ya Bu ya. Ibu permisi, saya tekan daerah dahi. Sakit tidak Bu? Tidak sakit, tidak ada udem juga ya Bu ya. Sekarang pipi bagian kanan, sakit tidak Bu? Tidak sakit, tidak ada udem juga. Sekarang pipi bagian sebelah kiri, sakit Bu? Enggak. Tidak sakit, tidak ada udem juga ya Bu ya. Sekarang bagian dagunya, sakit Bu? Enggak. Tidak sakit, tidak ada udem juga ya Bu ya. Bagian wajahnya sudah bagus. Sekarang saya akan memeriksa bagian alisnya. Baik Ibu, alisnya bentuknya simetris ya Bu ya, antara kiri dan kanan. Kemudian pertumbuhan alisnya juga seimbang, simetris antara kiri dan kanan. Permisi Bu, saya lihat. Alisnya yang kanan tidak rontok, yang kiri juga tidak rontok ya Bu ya, bagus. Sekarang saya akan memeriksa bagian mata. Bu, alhamdulillah matanya normal ya Bu ya, ada dua. Kemudian bentuknya juga simetris antara kiri dan kanan ya Bu ya. Kemudian Ibu permisi, saya lihat konjungtivanya. Konjungtivanya juga normal, anemis. Kemudian skleranya juga putih, tidak ikteri. Permisi, boleh tutup mata terlebih dahulu Bu. Baik, di kelopak matanya tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda peradangan. Adanya ditekan di daerah mata Bu? Tidak ada ya Bu ya, alhamdulillah masih normal. Baik Ibu, sekarang saya akan mengecek pupil. Permisi Bu, pupil kanannya masih normal, ketika terkena cahaya mengecil ya Bu ya. Pupil kiri juga masih normal, ketika terkena cahaya mengecil ya Bu ya. Baik Ibu, sekarang saya akan mengecek ketajaman mata Ibu dengan snellen cat. Ini ada snellen cat, nanti saya berdiri dalam jarak 6 meter. Nanti Ibu tutup mata sebelah, boleh yang kiri dulu, boleh yang kanan dulu. Kemudian nanti Ibu baca huruf-huruf yang saya tunjuk ya Bu ya. Ibu boleh ditutup matanya sebelah. Ibu boleh disebutkan ini huruf apa Bu? Ini?
O N E C H B P F N E C H D S C R T I H P N U C F N D. Sebelah kanannya ketajamannya masih normal ya Bu ya. Sekarang coba yang sebelah kiri, yang kanan ditutup ya Bu. Silakan baca dari yang atas. P N Z Y L P U F V P N R T S F O C L C T R U P N E S L H T O N E C H B P F N E C H B S C R T I H P N U C F N C. Baik Ibu, alhamdulillah ketajaman mata Ibu masih normal. Dalam jarak 6 meter, Ibu masih bisa membaca di huruf yang ke baris 20. Ibu, selanjutnya sekarang saya akan mengecek pergerakan bola mata Ibu ya Bu ya. Ibu permisi boleh ditutup dulu mata sebelah kirinya. Ibu boleh ikutin ini ya Bu ya. Oke Ibu, sebelahnya lagi Bu. Oke baik Ibu, pergerakan bola matanya masih bagus ya Bu ya. Sekarang saya akan mengecek kelapangan pandangnya. Ibu melihatnya tetap ke depan ya Bu ya. Lihat ini Ibu, masih terlihat di sebelah sini? Masih, Di sebelah sini masih terlihat? masih, Di sebelah sini? masih. Sebelah sini? Enggak. Oke, lapang pandangnya masih bagus ya Bu ya. Pemeriksaan bagian mata sudah selesai. Sekarang saya akan memeriksa bagian telinga ya Bu ya. Permisi Bu. Bentuk telinganya simetris ya Bu ya, antara kiri dan kanan. Kemudian fleksibel antara kiri dan kanan. Tidak di daun telinganya tidak ada tanda-tanda peradangan, tidak ada benjolan, tidak ada lesi, tidak ada bekas jaringan parut juga. Oke baik Ibu, sekarang saya akan memeriksa telinga bagian dalamnya ya Bu ya. Permisi Bu, saya lihat di telinga bagian dalam juga tidak ada tanda-tanda peradangan ya Bu ya. Tidak ada lesi, tidak ada jaringan parut, masih normal. Permisi Bu, saya lihat telinga sebelahnya lagi. Telinga yang sebelahnya lagi juga normal ya Bu ya, tidak ada tanda-tanda peradangan, tidak ada luka, tidak ada benjolan, tidak ada lesi. Normal ya Bu ya. Sekarang saya akan mengecek kekuatan pendengaran Ibu dengan garpu tala ya Bu ya. Getarannya nanti ini saya getarkan, kemudian nanti saya simpan di telinga bagian belakang. Nah, nanti kalau misalkan Ibu sudah tidak mendengar getarannya, Ibu boleh angkat tangannya seperti ini. Kemudian nanti saya pindahkan ke depan. Kalau misalkan Ibu sudah tidak mendengar lagi getarannya, Ibu boleh angkat lagi tangannya. Oke, baik, siap Bu? Kalau sudah tidak terdengar Bu? Masih terdengar? Oke, baik. Sekarang saya akan periksa keseimbangan pendengaran antara yang kiri dan kanan ya Bu ya. Seimbang nggak Bu pendengarannya antara kiri dan kanan? Tidak terdengar yang ini lebih jelas, yang ini agak kurang? Tidak. Oke, pendengarannya masih seimbang ya Bu ya antara kiri dan kanan. Baik Ibu, sekarang saya akan memeriksa bagian hidung Ibu ya Bu ya. Bentuk hidungnya bagus ya Bu ya. Kemudian staplingnya juga ada di tengah-tengah. Kemudian tidak ada kemerahan, tidak ada luka di daerah hidungnya. Permisi Bu, saya tekan seperti ini. Ada rasa sakit di daerah hidung? Kalau saya tekan sebelah atas seperti ini ada yang rasa sakit? Kalau bawah seperti ini ada sakit? Tidak ya Bu ya. Bu permisi, napasnya ada tahanan tidak Bu? Tidak. Yang sebelahnya lagi bernapas Bu, ada tahanan tidak Bu? Tidak. Tidak. Oke baik ya Bu ya. Saya akan memeriksa hidung bagian dalamnya ya Bu ya. Permisi ya Bu ya. Hidungnya bersih, tidak ada kotoran. Kemudian bentuk polipnya juga normal ya Bu ya. Di dalam hidungnya tidak ada tanda-tanda peradangan, tidak ada luka, tidak ada lesi, tidak ada bekas jaringan parut juga ya Bu ya, masih normal. Akan memeriksa bagian bibir dan juga mulut. Ibu, bibirnya alhamdulillah lembab ya Bu ya. Kemudian warnanya agak kemerah-merahan. Kemudian tidak ada sariawan di daerah mulut. Ibu permisi boleh dibuka mulutnya. Saya lihat bagian mulutnya. Giginya masih lengkap ya Bu ya. Lihat Ibu, ada sariawan tidak Bu? Tidak ada stomatikis, tidak ada sariawan. Pupula atau lak-lakannya juga di tengah-tengah. Tidak ada pembesaran tonsil dan palatum atau langit-langitnya juga tidak ada masalah. Lidahnya juga bersih. Misi boleh saya
lihat lidah bagian atasnya ke atas kan Bu, lidahnya. Oke, baik Ibu, di bawah lidahnya juga tidak ada stomatitis atau sariawan, tidak ada tanda-tanda peradangan juga ya Bu ya. Oke Ibu, di daerah mulut dan juga di daerah bibir dan juga mulut sudah selesai ya Bu ya. Sekarang saya akan memeriksa bagian leher ya Bu ya. Permisi, saya lihat lehernya. Bentuk lehernya simetris ya Bu ya, antara kiri dan kanan. Kemudian ukuran jangkauannya juga normal. Kemudian Ibu boleh menelan. Refleks menelannya juga bagus. Kemudian tidak ada tanda peradangan. Saya periksa ya Bu ya. Nah, di karotisnya teraba. Ada rasa sakit Bu? Ada nyeri tekan. Kemudian tidak ada pembesaran tiroid. Menengok ke sebelah sana. Saya lihat ada pembesaran pena tidak. Ukuran penanya normal ya Bu ya, tidak ada pembesaran pena. Ibu, sekarang saya akan memeriksa bagian dada Ibu ya Bu ya. Ibu permisi, bajunya saya buka ya Bu ya. Saya bantu buka ya Bu ya. Permisi ya Bu ya. Saya lihat bentuk dadanya simetris ya Bu ya, antara kiri dan kanan. Kemudian pola nafasnya juga normal, vesikuler. Permisi ya Bu ya. Tarik nafas Bu. Buang nafas. Tarik nafas lagi. Buang nafas lagi. Oke. Bu, sekarang saya palpasi bagian punggung ya Bu ya. Tarik nafas Bu. Buang nafas. Tarik nafas lagi. Buang nafas. Pergerakan dadanya bagus ya Bu ya. Ibu sekarang coba ucapkan 7. Sekali lagi. Oke, getarannya bagus ya Bu ya. Ibu, sekarang saya akan perkusi bagian dadanya ya Bu ya. Permisi ya Bu ya. Hasil perkusinya sonor ya Bu ya, normal. Bu, sekarang bagian dadanya ya Bu ya. Dadang Bu. Oke, nafas. Nafas, buang nafas. Nafas, buang nafas. Tarik nafas Bu, 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 buang nafas. Oke, baik Ibu, hasil normal. Sekarang saya akan memeriksa bagian payudara Ibu ya Bu ya. Bentuk payudaranya simetris antara kiri dan kanan ya Bu ya. Kemudian tidak ada tanda-tanda peradangan di daerah payudara Ibu. Daerah areolanya warnanya masih kecoklat-coklatan, bagus ya Bu ya. Putingnya juga normal, bagus, ukurannya normal. Permisi Bu. Tidak ada cairan yang keluar ya Bu ya. Kemudian permisi ya Bu ya, saya palpasi. Ada nyeri tekan tidak Bu? Ada nyeri tekan Bu? Ada nyeri tekan Bu? Tidak ada nyeri tekan. Kemudian saya juga tidak meraba benjolan. Permisi ya Bu ya. Saya periksa lagi. Tidak ada nyeri tekan ya Bu ya. Saya periksa payudara sebelahnya lagi ya Bu ya. Bagus ya Bu ya. Saya akan memeriksa daerah bagian ketiaknya. Permisi ya Bu ya. Ada nyeri tekan Bu di daerah ketiak? Tidak ada. Oke, baik ya Bu ya, normal. Bu, sekarang saya akan memeriksa bagian perut ya Bu ya. Perutnya bentuknya simetris antara kiri dan kanan. Kemudian tidak ada tanda-tanda peradangan di daerah perut. Tidak ada kemerahan, tidak ada benjolan, ada bekas luka parut. Bagian perut ya Bu ya. Baik Ibu, bisik ususnya juga normal ya Bu ya, 8 kali per menit. Baik Ibu, yang selanjutnya saya akan melakukan perkusi ya Bu ya di daerah perut. Terus Ibu. Suaranya normal ya Bu ya, timpani. Kemudian saya palpasi ya Bu ya. Permisi Bu, ada nyeri tekan Bu? Tidak ada. Ada nyeri tekan Bu di sebelah sini? Tidak ada. Di sebelah sini Bu? Enggak ada. Sebelah sini? Enggak ada. Oke, baik Ibu. Permisi ya Bu ya. Bu, tarik
nafas Bu. Oke, baik Ibu, tidak ada pembesaran hati ya Bu ya. Baik Ibu, saya bantu pakaikan lagi bajunya Bu ya. Saya bantu naikkan. Bu, sekarang saya akan memeriksa bagian tangan ya Bu ya. Permisi Bu, saya lihat. Pigmentasi kulitnya masih bagus ya Bu. Tangannya simetris. Ibu, saya periksa denyut nadi brachialisnya ya Bu ya. Yang kanan teraba. Permisi Bu, saya teraba yang kiri. Yang kiri juga teraba. Boleh tangan yang sebelah sini digerakkan, dilipat seperti ini, bisa Bu? Oke, diangkat ke atas seperti ini. Ada rasa sakit? Tidak ada. Yang sebelahnya lagi Bu. Ditekuk. Ada sakit Bu? Ke atas seperti ini. Ada sakit Bu? Oke, baik. Bu, kalau tangannya saya bawa ke sebelah sini sakit? Tidak. Oke, baik ya Bu ya. Pergelangan tangannya kalau saya ke ataskan seperti ini sakit Bu? Ke bawah seperti ini sakit? Kalau saya dorong ke sebelah kiri, sebelah kanan seperti ini sakit? Ke kiri seperti ini sakit? Oke, baik ya Bu ya. Jari-jarinya kalau saya tarik ke bawah seperti ini tak sakit? Tidak. Saya ke ataskan seperti ini sakit? Tidak ya Bu ya. Permisi, saya cekkan sebelahnya lagi Bu ya. Bu, kalau tangannya sebelah sana sakit Bu? Sebelah sini? Tidak ya Bu ya. Ibu, tangannya kalau saya dorong ke atas seperti ini sakit? Ke bawah seperti ini sakit Bu? Tidak. Jari-jari tangannya kalau saya tarik ke bawah seperti ini sakit? Ke atas seperti ini sakit? Tidak ya Bu ya. Kalau saya dorong ke sebelah kanan seperti ini sakit? Ke sebelah kiri seperti ini sakit? Tidak. Oke, baik. Bagus ya Bu ya. Ibu, sekarang saya akan memeriksa refleks tangan Ibu. Ibu posisinya boleh sambil duduk Bu. Oke, sambil duduk ya Bu ya, saya bantu. Permisi ya Bu ya. Refleks ya Bu ya, ininya jangan ada tahanan. Jangan ada tahanan ya Bu ya. Sekarang saya akan memeriksa kelabing pinjer ya, yang di kuku. Permisi ya Bu ya. Normal ya Bu ya, kembali kurang dari 2 detik. Ibu, sekarang saya akan mengecek vulgar kulit Ibu ya Bu ya. Normal ya Bu ya, kembali kurang dari 2 detik. Ibu, kalau kakinya saya dorong ke atas seperti ini, sakit tidak Bu? Tidak. Saya dorong ke bawah seperti ini sakit? Tidak. Posisi seperti ini sakit Bu? Tidak. Kalau keluar seperti ini sakit? Tidak. Oke, yang sebelahnya lagi saya dorong ke atas seperti ini sakit Bu? Tidak. Kalau ke bawah seperti ini sakit? Tidak. Seperti ini sakit Bu? Seperti ini sakit Bu? Tidak. Oke. Ibu boleh silakan sambil tiduran saja ya Bu ya. Posisi seperti ini sakit Bu? Tidak. Tidak. Oke, saya bawakan lagi. Ke atas seperti ini sakit? Tidak. Oke, saya bawakan lagi. Kalau saya ke sebelah sini kan sakit Bu? Tidak. Oke, saya kembalikan lagi. Saya coba yang sebelahnya lagi ya Bu ya. Permisi Bu, saya tekuk. Ditekuk seperti ini sakit Bu? Tidak. Oke, kalau ke atas seperti ini sakit? Tidak. Oke. Sebelah sana sakit Bu? Tidak. Oke, sebelah sini sakit Bu? Oke, baik ya Bu ya. Ibu, sekarang saya akan mengecek refleks kaki Ibu ya Bu ya. Posisinya duduk Bu. Kakinya ke bawah seperti ini Bu. Ke sebelah sini ya Bu ya. Duduknya agak sebelah depan Bu. Boleh agak dibuka Bu. Nah, saya akan mengecek refleks patella Ibu atau lutut Ibu ya Bu ya. Oke, refleksnya bagus ya Bu ya. Saya cek yang sebelahnya lagi. Ibu boleh posisinya sambil tiduran ya Bu ya. Nah, Ibu, pemeriksaan yang selanjutnya itu ada pemeriksaan genitalia ya Bu ya. Ibu, saya pasangkan dulu alasnya ya Bu ya. Ini boleh kiri ke sana dulu Ibu ya. Ibu boleh berbalik lagi. Sekarang kiri ke sebelah sini Bu. Boleh berbalik lagi Bu. Ibu, sekarang saya akan bantu membuka celana Ibu. Ibu ditekuk kakinya. Permisi Bu, boleh diangkat bokongnya. Saya bantu buka celana ya Bu ya.
vaginanya ini tidak ada benjolan, kemudian tidak ada kemerahan, tidak ada luka, tidak ada bekas jaringan parut, kemudian tidak ada tanda-tanda peradangan juga. Baik Ibu, sekarang saya akan memeriksa bagian vagina sebelah dalamnya ya Bu ya. Ibu, saya kenakan dulu ke bagian paha supaya nanti Ibu tidak kaget ya Bu ya. Ibu tarik nafas ya Bu ya. Oke, baik Ibu, di vagina bagian dalamnya tidak ada tanda-tanda peradangan, tidak ada luka, tidak ada benjolan, tidak ada lesi juga ya Bu ya. Baik Ibu, saya buka lagi tulung vaginanya. Ibu tarik nafas ya Bu ya, saya buka. Kan celana lagi ya Bu ya.